Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cerita Siska yang mana akan menceritakan sebuah cerita horor, tragedi, sejarah, dan urban legend di sekitar kita. Kali ini aku berkesempatan menceritakan sebuah cerita yang pernah dialami oleh salah satu narasumber aku yang bernama Hilda. Jadi Hilda ini adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar ya di kota B. Nah waktu itu cerita ini terjadi pada tahun adanya COVID-19. Hilda saat itu mengalami hari-hari yang cukup melelahkan karena memang sebagai seorang perawat sudah menjadi tugasnya untuk melayani pasien yang saat itu datang. Dan kebetulan waktu itu sedang marak atau menyebar penyakit COVID-19. Jadi di rumah sakitnya itu membludak yang namanya pasien yang datang ke rumah sakitnya. Sore itu tiba-tiba Hilda saat menjaga kedatangan salah satu pasien bersama keluarganya yang sudah dikatakan kritis. Saat itu pasien ini perempuan, sebut saja namanya Siti. Siti ini dibawa ke rumah sakit tersebut sedang dalam keadaan kritis. Nah, waktu itu di rumah sakit tempat Hilda bekerja ini memang tidak bisa melayani pasien lagi karena memang sudah banyak sekali yang dirawat di sana dan memang sudah tidak ada ruang saat itu untuk menerima pasien baru. Dengan cepat Hilda dan rekan-rekan yang waktu itu menjaga menelpon di mana saja rumah sakit yang waktu itu memang tersedia atau memang ada kamar saat itu, karena memang kondisi Siti ini sangat amat kritis dan waktu itu keluarga juga meminta untuk segera ditindaklanjuti karena memang melihat keadaan Siti yang sudah mengkhawatirkan. Jadi perawat di sana tak terkecuali Hilda berusaha untuk mencari rujukan agar Siti segera ditangani di rumah sakit lain. Waktu itu waktu untuk menghubungi semua rumah sakit yang memang tersedia ruang cukup lama karena memang suasana genting saat itu akan adanya wabah COVID-19. Nah, akhirnya karena memang sudah lama dan memang Siti sudah kritis, akhirnya Hilda dan teman-teman mengupayakan agar secepatnya mendapat rujukan dan juga rumah sakit yang bisa menangani Siti saat itu. Dan ternyata sampai sore, sampai Hilda waktu itu bercerita bahwa sampai akan malam tiba, Siti tidak menemukan surat rujukan atau rumah sakit yang mau menerima dia karena memang waktu itu wabah ini sangat amat besar sekali dan nihil sekali untuk melihat rumah sakit yang kosong waktu itu untuk pasien. Akhirnya karena memang sudah takdir dan juga memang Siti
tidak bisa bertahan dengan yang dia alami. Akhirnya dia waktu itu dinyatakan wafat, dan keluarga saat itu tidak mengatakan kepada perawat bahwa Siti ini tengah hamil 3 bulan. Semua teman-teman Hilda dan juga Hilda saat itu terkejut karena keluarga tidak mengatakan bahwa Siti sedang hamil. Dan saat itu memang tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena memang rumah sakit menyatakan bahwa tidak ada ruang untuk pasien baru. Akhirnya daripada nanti mengulur waktu atau enggak segera menangani Siti, rumah sakit mencoba untuk segera mencari ruang namun gagal. Akhirnya Siti wafat saat itu dengan kondisi yang tengah hamil muda. Keluarga saat itu sedih sekali karena memang sudah kehilangan seorang ibu dan juga calon bayi yang akan mereka dapat. Dan ya, saat itu Hilda menceritakan bahwa suasana saat itu memang sudah sangat sedih sekali karena memang mendadak dan hal itu sangat cepat sekali terjadi. Akhirnya rumah sakit mengurus jenazah Siti dan kemudian dibawa pulang dengan ambulan. 1 minggu setelah kejadian itu, tiba-tiba ada suasana horor yang terjadi di rumah sakit itu. Saat itu Hilda tengah berjaga di lantai 3 dan ya, kata Hilda sendiri, dia sangat takut dengan suasana di lantai 3 karena memang sangat sepi dan juga tidak banyak penghuni di sana. Dia saat itu berjaga sendiri. Tiba-tiba terdengar suara telepon. Jadi jika ada telepon di satu rumah sakit, di sana itu pasti panel dari telepon tersebut saling terhubung. Tidak mungkin ada orang luar yang bisa menelpon ke ruangan-ruangan di rumah sakit kecuali orang di dalam rumah sakit itu sendiri. Hilda yang saat itu berjaga sendiri tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon yang saat itu berdering cukup lama. Suara telepon itu membuat Hilda sangat risih dan tidak nyaman karena memang suasana waktu itu udah malam dan kenapa masih ada telepon kayak gitu kan. Akhirnya Hilda mencoba mengangkat telepon tersebut dan yang terjadi sungguh di luar dugaan Hilda. Dan saat mendengar jawaban dari telepon itu, Hilda sontak terkejut dan juga bulu kuduknya berdiri. Tolong aku, saut dari telepon tersebut. Hilda yang mendengar suara tersebut cukup kaget dan juga bertanya-tanya siapa yang sedang jahil atau sedang mengganggunya. Kenapa malam-malam begini tidak ada kerjaan teman-temannya menelpon dirinya hanya untuk menangis dan merintih seperti
suara hantu. Akhirnya karena Hilda waktu itu kesal, dia sepulang dari jam tugasnya, bertanya kepada teman-temannya yang berada di lantai bawah, lantai 2 dan lantai 1. "Hei kalian, siapa yang tadi malam berani nelpon aku?" katanya. "Hah? Nelpon kamu? Ngapain aku nelpon kamu? Orang kita ada jaga di sini udah kayak orang ketakutan karena di sini tuh sepi. Kamu itu yang aku ingin tanyakan, kenapa kok kamu telepon-telepon kayak gitu?" "Hah? Telepon apa?" kata Hilda. "Halah, kamu kan pasti yang telepon-teleponan nangis-nangis biar kita ini yang ada di sini tuh ketakutan." Hilda kaget dengan pertanyaan temannya itu. "Loh, aku gak merasa menelpon seperti itu. Justru aku ingin bertanya balik kepada kalian. Kenapa kalian menggangguku waktu aku menjaga sendirian di lantai atas? Kalian kan tahu di lantai atas itu sepi dan tidak ada orang sama sekali." Jadi saat itu Hilda dan temannya yang saling bertugas di beda lantai saling cekcok karena hal itu. Si teman mengaku mungkin Hilda yang sering usil, yang saat itu usil karena telepon, merintih. Dan Hilda waktu itu menuduh temannya yang di lantai 2 usil kepadanya karena memang mereka ini sama-sama usil. Namun saat mengobrol dengan serius, Hilda bertanya, "Kak, emang bener bukan kamu yang nelpon?" "Bener Hil, bukan aku. Aku juga mendapatkan telepon yang sama. Suara rintian dan juga minta tolong kepadaku. Dan itu suara perempuan," saut temannya. Dan Hilda pun juga berkata demikian, bercerita demikian kepada temannya. "Loh, sama Kak. Aku juga mendapatkan telepon waktu itu. Dan telepon itu dari perempuan." "Ah, masa iya ada orang dari luar rumah sakit yang nelpon kita? Masa ada telepon bocor ke rumah sakit? Kan gak mungkin." Nah, akhirnya mereka berdua salinglah adu tegang karena cerita itu. Hari berlalu, dua hari berlalu. Kemudian hal itu terjadi lagi. Dan saat itu bukan Hilda dan juga teman di lantai 2-nya, tapi di lantai 1. Dan anehnya yang mendapatkan telepon tersebut tidak hanya 2 atau 3 orang, tapi banyak yang menjadi saksi bahwa ada telepon. Suara perempuan merintih dan minta tolong. Akhirnya karena merasa ada yang tidak beres dan juga sepertinya ada hal yang tak kasat mata lagi minta tolong atau memberi pesan kepada kita semua yang berada di rumah sakit. Hilda yang saat itu memang intuisinya kuat di hal-hal gaib, mencoba berbicara dengan pimpinan mereka selaku pengelola rumah sakit bahwa ada hal atau sesuatu aneh yang sedang terjadi di rumah sakit waktu itu. Dia bercerita bahwa satu rumah sakit waktu itu memang mendapatkan telepon yang aneh, Pak. Tidak mungkin ada panel dari luar yang bocor ke dalam rumah sakit. Hilda menceritakan seperti itu kepada pimpinannya. Dan si pimpinan memang orang yang
peka dan juga memang orang yang bertawakal. Akhirnya si pimpinan waktu itu menyiapkan sebuah acara yang mana satu hari itu memang dikhususkan untuk doa bersama. Dan kemudian acara digelar. Dan mereka melakukan doa bersama untuk mendoakan siapapun arwah yang belum tenang saat itu dan memang sedang ada di rumah sakit, meminta tolong kepada kita yang masih hidup untuk dikabulkan hajat mereka dari doa itu agar mereka tenang di alam sana. Akhirnya setelah acara itu digelar, teror telepon rintihan itu seketika hilang. Bukan hal yang mungkin di antara kalian bertanya-tanya, emang hal gaib seperti itu ada? Bukannya orang yang sudah meninggal itu arwahnya udah ada di alam sana, gak akan pernah mengganggu kita yang masih hidup. Kalau menurut pandanganku ya, menurut cerita Siska sendiri, hal gaib itu pasti ada. Bahkan hal-hal yang tak kasat mata di sekitar kita itu banyak. Tidak mungkin semua bisa dirasakan oleh manusia awam. Terkadang mereka yang berada di sana itu punya cara sendiri untuk menyampaikan pesan kepada yang hidup agar mereka bisa didoakan agar tenang. Seperti contohnya yang terjadi di rumah sakit tempat Hilda bekerja. Dan untuk arwah penasaran, mungkin gangguan telepon itu sendiri itu bukan arwah penasaran ya, tapi cara mediumisasi atau cara mereka berkomunikasi dengan yang masih hidup. Ya, apapun yang bersifat gaib memang masih menjadi rahasia untuk semuanya. Tapi hal yang gaib memang ada keberadaannya. Baiklah, terima kasih. Sekian cerita dari narasumber aku yang bernama Hilda yang menceritakan tentang teror telepon rintihan di rumah sakit. Dan jika kalian memiliki cerita horor, silakan DM via X @siskanoviw. Dan juga kalian bisa bercerita dengan mengirim ke email aku berkassiska10@gmail.com, atau kalian bisa bercerita langsung pas respon lewat chat WhatsApp di 081936672448. Aku akan menceritakan cerita-cerita horor yang kalian rasakan. Dan sekian untuk kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk mendengarkan cerita horor aku yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.